Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik video ini dan yang sudah mampir ke channel ini. Ini malam sebelum tidur, saya membuat video dulu ya, satu video barangkali. Video dari saya ini bisa untuk perenungan atau bisa dijadikan referensi ya. Oke, di malam hari ini saya akan membahas anxiety ya. Anxiety ini gejala kecemasan yang dialami bagi teman-teman yang mengalami GERD ya. Yang harus dipahami kenapa kok pikiran-pikiran yang menakutkan ya, istilahnya berpikir tentang kematian, berpikir tentang gimana kalau kita sakit ini, sakit itu, kok bisa muncul gitu ya. Nah, teman-teman jangan khawatir ya. Bagi kita yang mengalami anxiety atau gejala kecemasan, pikiran-pikiran itu muncul, itu mencerminkan kondisi dari pencernaan kita yang memang kondisinya tidak baik-baik saja. Sehingga otak kedua kita yang ada di usus gitu ya, dia memberikan sinyal suatu kondisi yang tidak nyaman. Nah, ketika kita menyadari akan hal itu, ketika kita menyadari bahwa oh iya, bahwa sekarang memang kondisi saya, pencernaan saya kurang baik-baik saja, diterima teman-teman. Oke, saya akan memperbaiki pencernaan, dan kalau ada pikiran yang melintas yang menakut-nakuti, takut ini, takut itu jangan dipercaya teman-teman. Oke, kata kuncinya jangan dipercaya. Kemudian kita percaya apa? Percaya pada kondisi saat ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berdiri, duduk ya dengan sehat. Itulah yang harus teman-teman percayai. Ketika ada pikiran melintas, nanti gimana kalau saya sesek, nanti gimana kalau saya kena jantung, nanti gimana kalau saya tiba-tiba kena ini, kena itu jangan dipercaya. Ketika tidak kita percaya, dia akan melintas kemudian hilang. Namun ketika teman-teman percayai, dia akan masuk ke perasaan. Dipahami lagi, ketika pikiran kita muncul dan kita percayai, dia akan masuk ke dalam perasaan. Ya. Setelah dari perasaan ini kita terima, kita percaya, karena dari pikiran sudah kita percaya, masuk ke perasaan, perasaan kita semakin menjadi-jadi. Semakin ketakutan itu lebih dalam lagi, dan akan berdampak kepada pemunculan hormon stres yang berakibat kepada perubahan dari pH asam lambung kita. Oleh karena itu ada yang mengatakan itu adalah sebuah siklus ya. Ketakutan itu adalah sebuah siklus yang terjadi terus-menerus seperti ini, dia berputar. Nah, kita harus bisa memutus rantainya ini dengan cara tidak mempercayai pikiran atau bayang-bayang yang negatif atau yang menakutkan. Karena teman-teman ya, sejatinya kita hidup di sini ini tidak untuk ketakutan. Kenapa ketakutan itu ada? Itu adalah sisi dari manusia kita. Sisi dari diri kita itu memang ada, namun jangan dipercayai, teman-teman. Seputar GERD yang disertai dengan anxiety ini berbeda dengan gejala-gejala lainnya. Ketika teman-teman berbicara tentang GERD yang disertai dengan anxiety atau kecemasan ini kepada orang yang belum pernah merasakan, teman-teman tidak akan dipercaya. Ya, teman-teman tidak akan dipercaya. Karena mereka tidak pernah merasakan. Namun ketika teman-teman mempelajari atau bercerita kepada orang yang sudah pernah mengalami, apalagi orang yang udah pulih ya, misal seperti saya, teman-teman akan bisa menerima. Oke ya, pada beberapa teman-teman kita anxiety sudah mulai hilang. Karena apa? Anxiety-nya hilang, pencernaannya sudah membaik. Seiring anxiety akan hilang sendiri. Namun ketika anxiety hadir lagi, itu berarti pencernaan teman-teman kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kalau pencernaan kita sehat, anxiety hilang. Ya, ketika pencernaan kita memburuk lagi, anxiety timbul lagi. Oke ya, jadi dipahami, bagi yang masih ada anxiety itu berarti pencernaannya kurang sehat. Karena itu juga saya alami,
Saya masih belajar, ya saya masih belajar, dan saya sampai saat ini juga masih, minggu ini saya masih makan minyak sawit, saya masih makan tempe. Padahal saya udah bilang ya jangan makan tempe karena GMO. Akhirnya kesehatan saya turun, ya. Akhirnya saya mengalami flu atau peradangan, teman-teman ya. Sehingga anxiety hadir lagi. Nah, kemudian saya mendapatkan ilmu ini baru saja, dan langsung saya terapkan, langsung saya berikan kepada teman-teman, saya bagikan. Jangan dipercaya, teman-teman. Ketika tidak kita percaya, di situ siklusnya ini, siklus ini ya, siklus perputaran ini akan stop. Namun bukan berarti pencernaan kita ini sehat ya, belum. Pencernaan kita ini masih perlu diperbaiki secara konsisten setiap hari dengan cara menjaga pola makan, teman-teman ya. Menjaga pola makan ini harus bagi yang teman-teman ada anxiety ini ekstra. Ya, yang sudah ada gejala kecemasan, menjaga pola makan ini ekstra dan harus dilaksanakan sampai ke depan. Istilahnya menjaga pola makan ini harus dijadikan habit atau kebiasaan. Karena anxiety ini ada peradangan di dalam usus namanya leaky gut, bukan peradangan sih, sindrom usus bocor. Ini memperbaikinya ini pelan-pelan. Dijaga pola makan biar kita bisa hidup normal lagi, bisa beraktivitas lagi. Karena teman-teman ya, itu efeknya nanti kepada mitokondria kita. Ya, mitokondria itu lapisan terdalam sel. Ya, kalau itu mengalami gangguan, teman-teman, kita akan aktivitas itu ada gangguan, semisal seperti sering keliengan, ya, kemudian ketakutan itu terbawa kemana-mana, ya teman-teman ya, itu akan terus terbawa. Kalau kita tidak perbaiki pola makan, keliengan itu selalu membayang-bayangi, selalu membayang-bayangi, ya, karena kondisi pencernaan kita sedang tidak baik-baik saja. Saya tadi pagi baru saja karena belum makan ya, belum sarapan, saya keluar teman-teman. Saya keluar ke rumah ibu saya deket ya padahal ya. Namun memang kondisi kesehatannya sedang flu ya. Saya paksa teman. Nah, namun memang sedang kondisi peradangan karena pola makan kemarin itu kurang bagus ya istilahnya ya. Makanan yang berminyak sawit kebanyakan saya makan. Kalau nggak sengaja masuk dikit-dikit sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlalu agak banyak teman-teman itu akan bermasalah. Karena kita membahas dalam batasan GERD yang disertai dengan anxiety ini harus benar-benar diperhatikan, teman-teman. Kalau teman-teman ingin sembuh total seputar anxiety, ya, GERD yang ada anxiety-nya. Nah, cuka apel tetap ya harus cuka apel ya karena ini probiotik ya, kemudian bantu dengan probiotik lain, misal tape singkong, probiotik cair silakan. Air lemon juga silakan, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman konsumsi madu juga silakan, VCO itu juga bagus sekali. Kita butuh lemak ya, kita butuh lemak dan makanannya menggunakan protein hewan. Nah, nanti pelan-pelan akan membaik kesehatan kita. Dan buah juga penting teman-teman karena kita butuh vitamin ya, kita butuh vitamin. Buah yang vitaminnya banyak itu pepaya, pisang teman-teman ya, kemudian anggur itu vitaminnya luar biasa. Jadi buah-buah lokal aja, buah-buah lokal aja itu biar aman. Jangan buah yang impor ya, karena itu GMO. Kita GMO harus stop total ya. GMO, teman-teman, kita harus putus dengan makanan itu. Sebisa kita, semampu kita, baik itu tempe, tahu, atau buah-buahan ya yang impor, yang tidak ada bijinya, itu kita udah harus stop. Seperti semangka yang tidak ada bijinya, kita harus stop. Namun untuk buah-buahan lokal seperti pisang gitu ya, atau rambutan, alpukat gitu ya, itu masih relatif aman, aman kita konsumsi dan vitaminnya luar biasa loh teman-teman ya. Jangan menyepelekan buah-buah lokal. Di situ vitaminnya sangat luar biasa sekali. Pencernaan kita perbaiki, anxiety akan membaik. Silakan dibuktikan kalau teman-teman mungkin meragukan ya, silakan dibuktikan karena saya sudah membuktikan. Jadi bagi teman-teman yang menyimak video ini batasan di anxiety ya. Jadi yang tidak ada anxiety di skip aja, yang semisal ada gastritis tidak anxiety di skip aja karena batasan seputar anxiety ini teman-teman ya. Itu kita harus batasi secara lingkup kecil karena anxiety itu kok bisa seperti ini kenapa? Padahal kita tidak mengalami itu. Nah, itu yang harus menjadi pokok kuncinya, ya. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya.
Intinya di akun ini kita belajar bersama ya, belajar bersama. Saya bukan dokter soalnya teman-teman ya, saya sama seperti teman-teman juang juga, barangkali pengalaman yang saya dapatkan, saya terapkan, saya berikan kepada teman-teman, barangkali bermanfaat. Gitu aja, simpel sekali. Tidak ada bermaksud untuk biar teman-teman meninggalkan istilahnya dunia medis konvensional, tidak seperti itu. Kita tetap membutuhkan. Namun yang terpenting itu kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Oke, teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.